Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu materinya hikayat atau cerpen. Nah, di sini kita akan mempelajari materi yaitu membandingkan nilai-nilai hikayat atau cerita rakyat dan cerpen, yaitu cerita pendek. Nah, hikayat atau cerpen. Nah, di sini yaitu KD-nya yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi-isi dan nilai-nilainya. Nah, tujuan pembelajaran ini kegiatan melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tadi dapat membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat, membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dalam cerpen dengan rasa ingin tahu, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian hikayat dan hari ini Bapak kembali secara singkat. Secara singkat, hikayat dapat dikatakan sebagai karya sastra serupa dongeng yang disajikan dalam bahasa Melayu dengan bercerita tentang keajaiban kisah. Nah, sedangkan cerpen ini adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Nah, cerpen ini berbeda dengan novel. Kalau cerpen dia hanya berbatas hanya cerita pendek, sedangkan novel itu ceritanya sangat panjang. Selalu bersambung-sambung seperti itu. Nah, di sini kita akan membandingkan nilai isi hikayat dan cerpen. Nah, nilai isi hikayat dan cerpen. Kalau misalnya isi hikayat adalah sesuatu yang ada, termuat, terkandung di dalam cerita hikayat itu sendiri. Sedangkan isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari dan tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah intisarinya saja. Nah, jadi perbedaan isi dalam hikayat dan cerpen. Kalau hikayat dia sebuah dongeng, cerita dongeng seperti itu, menceritakan ada banyak semua tokoh, sedangkan isi cerpen ini dia menceritakan hanya cerita sendiri atau pengarang, cukup pengarangnya saja. Nah, di sini kita menilai pada dasarnya hikayat memiliki beberapa kesamaan dengan cerpen. Keduanya memiliki kesamaan di dalamnya. Yang pertama, bercerita tentang kisah hidup tokoh dengan segala permasalahan. Yang kedua, memikirkan alur cerita. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Dan yang terakhir, mengandung pesan atau nilai-nilai kehidupan seperti nilai keagamaan, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai kebudayaan. Nah, di dalam mengandung pesan atau nilai-nilai kehidupan, Bapak bagi jenis nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. Nah, misal, di sini ada 5 aspek jenis nilai yang terkandung di dalam hikayat dan cerpen. Dan di sini kita dapat membandingkan nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. Yang pertama itu adalah nilai agama. Nah, di sini dimaksud dalam nilai agama itu yaitu menyangkut aturan yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, seperti itu nilai agama. Sedang kedua, nilai moral. Nah, nilai moral ini adalah hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Kalau moral. Ketiga, nilai budaya. Nah, di sini nilai budaya yang dimaksud adalah merupakan masalah-masalah adat, istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Kalau nilai sosial, dia menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan ini berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Nah, misal kita membaca sebuah cerita apa, misalnya cerita Malin Kundang, apa yang kita dapat diambil dari sebuah cerita tersebut, ataupun cerpen, seperti itu. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik hikayat dan cerpen. Nah, di sini kita dapat membandingkan unsur intrinsiknya. Yang pertama itu adalah tema. Nah, tema di sini yang dimaksud tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Yang kedua tokoh. Nah, di dalam tokoh, nah di sini adalah atau tokoh itu sendiri adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita.
Kalau penokohan ini adalah penentu watak atau sifat tokoh yang di dalam cerita. Nah, di dalam penokohan ini terdapat tokoh antagonis, protagonis, dan itu. Yang ketiga alur. Di sini maksud dengan alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Nah, dimaksud sini bagaimana alur cerita di dalam cerpen tersebut atau hikayat tersebut. Setting atau latar. Nah, setting atau latar ini mengacu pada waktu, suasana, tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, seperti ceritanya ini kita ambil Malin Kundang. Di situ ceritanya di mana, seperti itu. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang dimaksud dengan sudut pandang ini adalah strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan cerita. Jadi sudut pandang ada sudut pandang ini ada orang ketiga, orang kedua, dan sebagainya. Ada juga campuran sudut pandang. Nah, gaya bahasa. Nah, ciri sini atau gaya bahasa. Nah, yang dimaksud dengan gaya bahasa di sini adalah ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam cerita. Seperti itu. Kalau amanat yang dimaksud di dalam sini pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Jadi, misalnya Malin Kundang, misalnya Bapak ambil salah satu yaitu cerita Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang ini kan menceritakan tentang anak yang durhaka. Kita bisa ambil pesan moral yang dapat. Jadi kita sebagai seorang anak berarti kita harus mengikuti perkataan orang tua, selalu baik dalam berkata, sopan santun, tidak berani melawan orang tua. Itu seperti itu adalah amanat atau pesan moral yang diambil dari cerita Si Malin Kundang. Adapun perbedaan yang ada di antara hikayat dan cerpen ditinjau dari segi, misalnya dari segi aspeknya, yang pertama adalah bahasa. Nah, bahasa yang pertama, kalau hikayat itu bahasa Melayu atau klasik, yang kedua itu cerpen, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan latar cerita biasanya ke dalam hikayat itu lingkungan kerabat kerajaan. Kalau dia cerpen itu lingkungan masyarakat. Terus yang aspek dari jalan cerita, yang pertama itu hikayat itu berputar, sedangkan cerpen itu tunggal, dia hanya satu yang bercerita. Yang selanjutnya itu dari aspek nama pengarang, yaitu anonim. Kalau dia hikayat itu anonim. Anonim itu yaitu tidak diketahui siapa pengarangnya. Sedangkan cerpen itu tertulis siapa pengarangnya, itu tertera di dalam cerpen. Yang aspek dari nasib tokoh, kalau dia hikayat itu berubah nasibnya, sedangkan cerpen tidak berubah. Dia hanya cukup satu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.